pendapatan negara ini juga alhamdulillah tumbuh 30,6%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, para Ketua dan Kepala Lembaga yang hadir pada sidang Kabinet Paripurna pada hari ini adalah sidang Kabinet Paripurna yang pertama di tahun 2023. Alhamdulillah, saya melihat banyak capaian positif di tengah tekanan eksternal, di tengah kegentingan global, pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 5,72, mungkin nanti akan jatuh di rata-rata tahunannya, saya kira 5,2 atau 5,3. Kalau kita lihat dari sisi inflasi, bisa kita kendalikan di angka 5,5%, ini juga sebuah capaian yang sangat baik dan saya minta untuk juga terus dilanjutkan. Saya juga minta Mendagri untuk terus melanjutkan agar daerah-daerah ikut bersama-sama berpartisipasi dalam menekan inflasi agar bisa kita tekan sekecil mungkin. Harapkan di tahun ini kita juga masih pada posisi tahun yang tidak mudah. Ini adalah tahun ujian bagi semua negara di dunia karena tekanan geopolitik yang semakin tinggi, ekonomi dunia melemah, utamanya negara-negara besar, EU, China, Amerika, ini saya kira diperkirakan akan melemah semua, padahal ekspor kita ke negara-negara itu sangat besar, sehingga kita juga harus hati-hati. Dan yang paling penting, setiap perubahan yang ada di dunia harus kita respon secara cepat. Kebijakan-kebijakan yang kita lakukan juga dari membaca dengan cepat dinamika yang ada di dunia. Kemudian kita juga akan terus memperkuat hilirisasi, karena ini akan memberikan dampak yang luas bagi kesempatan kerja, bagi rakyat kita, dan juga akan menambah devisa bagi negara. Yang kedua, saya minta untuk APBN 2023 betul-betul difokuskan pada kegiatan-kegiatan, pada program-program yang betul-betul produktif, utamanya dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrim, dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu. Kementerian mendorong transfer ke daerah, termasuk di dalamnya dana desa, itu betul-betul harus disampaikan bahwa ini, dana-dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dana yang ditransfer tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah. Dan juga APBD ini harus sinkron dengan APBN, artinya sinkron dengan prioritas-prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, yang berkaitan dengan ekspor, dan yang berkaitan dengan investasi. Untuk fondasi stabilitas politik, demokrasi, kemudian yang terakhir, kepastian hukum dan rasa keadilan, serta penegakan HAM yang terus harus kita perkuat. Tadi pagi baru kita minta kepada seluruh menteri yang terkait
terutama dalam perspektif HAM, saya minta tindak lanjut dari apa yang saya umumkan minggu yang lalu, seluruh kementerian ikut bersama-sama menindaklanjuti apa yang telah saya sampaikan mengenai pelanggaran berat masa lalu yang non-yudisial dan berkaitan dengan inflasi. Sekali lagi saya minta secara rutin pada saat kita mengerjakan urusan COVID, semua bisa bekerja bareng-bareng, bekerja bersama-sama. Kita harapkan juga urusan inflasi ini bisa kita keroyok bareng-bareng agar sedapat mungkin ditekan inflasi tahun ini bisa di bawah 5. Dan saya yakin setelah saya keluar masuk pasar, saya lihat stabilitas harga, saya melihat peluang itu sangat mudah apabila dikerjakan bersama-sama, sama seperti pada saat kita menyelesaikan pandemi COVID yang terjadi di negara kita. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.